Iya bro, jadi makanya kayak aduh, yang seharusnya lo stop loss ya kan, tapi mereka malah kayak wah nggak apa-apa deh nanti bisa naik. Yang udah cuan yang sebenarnya masih uptrend lu malah jualin. Tapi Iya, ya betul ya betul. friend ini menurut gua ya menurut menurut kayak yang lu bahas tadi ya kita mesti agak hati-hati lah ya buat friend ini. Hmm. Besok kita lihat. Cuman bagi gue ya, kalau saham ARB kadang somehow menarik loh untuk bottom fishing. Jadi kalau dia besok turun udah nggak ARB, atau besok turun ARB tapi udah nongol bit satu dua bit gitu ya, satu dua tick gitu ya. Itu kadang untuk scalping di bawah tuh menarik gitu loh. Dan Ya ya. instantly kadang 3% 5% mah biasanya dapet gitu loh. Syukur-syukur ada yang sampai jadi minus 7%, atau jadi plus 7%. Wah, 14%. Somehow kadang ada yang kayak gitu. Jadi paling kalau Ya, teman-teman ya. yang mantau saham yang lagi ARB, coba tunggu sampai dia nggak ARB, muncul bid. Nah itu kadang bisa entry itu di sana. Jangan pas lagi ARB gitu loh. Ya, 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 ya. Agree, agree. Ini terus tadi ada yang nanya, mungkin kita sekalian jawab ya, kayak kan memang ada berita mengenai royalti untuk batu bara ini kan akan dinaikin, tapi sebenarnya yang kena itu adalah yang untuk saat ini ya, itu cuman si PTBA, karena yang lainnya itu kan skemanya itu ya memang yang kena adalah si PTBA, sedangkan kalau yang lainnya itu belum, kayak Adaro dan lain-lain itu kan masih CCOW ya, Call Contract of Works, kayak kayak Adaro, Indi, Oh. ITMP. Jadi mereka tuh nggak kena, yang kena cuma si PDBA. Tapi sebenarnya royaltinya ini kan naik, nanti PPh-nya mereka itu diturunin. Jadi sebenarnya kayak so Oh. far kalau kita ini baru perhitungan kasar ya, karena kan memang peraturannya kan panjang banget. Jadi so far sih belum 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 ada impact yang terlalu signifikan. Makanya PTBA hari ini juga fine-fine aja meskipun PTBA kena kan. Jadi Iya, betul betul itu betul. teman-teman sebenarnya. Iya, ya, ya, Nah terus pada dasarnya sih memang sih. Kalau gue jadi pemerintah, gue juga akan maksimalin, uh, uh, gue akan maksimalin momen gitu loh. Jadi ketika ekspor batu bara akan meningkat atau sudah meningkat dan masih meningkat, ya gue harus dapat income lebih dari batu bara. Dan kadang kita jangan mikir di satu sisi gitu loh, bahwa oh batu bara harga naik dinaikin royaltinya segala macam. Tapi kita lihat juga bahwa kadang itu jadi bisa jadi subsidi silang kan, antara pendapatan dari ekspor batu bara dengan misalnya subsidi pertalite gitu loh. Nah, itu yang mungkin itu yang akan menjadi wacana pemerintah dalam beberapa waktu ke depan, bahwa gua kuat gak sih mensubsidi subsidi bahan bakar dari ya, pendapatan lain-lainnya gitu loh. Kan itu jadi semua orang pasti akan berpikir ke sana gitu loh sebagai regulator. Jadi ya let's see lah. Dan balik lagi kayak lu bilang, PPh nanti diturunin, artinya kan uh, apa ya? Gue akan mikir bahwa itu adalah gue akan mindahin income income setahun tahun depan di depan gitu loh. Jadi royalti ya gue gede betul. tapi PPh gue turun. Jadi gue mau pindahin dulu nih, gue mau pindahin income-nya gitu loh. Jadi daripada gue Ya, nunggu ya benar. PPh nanti bulan April tahun depan baru gue dapet gitu kan pembayaran, gue mau sekarang dulu tapi Gua nanti pikir itu dari sekarang. diturunin. Who knows gitu loh. Who knows. Ya, ya. Ya karena mungkin mungkin berarti ya kasarannya mungkin pemerintah butuh duit nih bro sekarang bro. Iya, bantu-bantu lah. Iya bantu-bantu benar bro. Karena kan ya kayak kayak satu sektor lagi benefit, sedangkan pemerintah juga harus kasih subsidi yang cukup gede untuk BBM. Jadi ya sektor yang benefit ya bantu-bantu lah. Terus tadi ada yang nanya mengenai kalau misalnya inflasi naik, bukannya sektor consumer itu diuntungkan? Sebenarnya benar ya kayak consumer, tapi yang consumer staples ya seperti kayak misalnya ICBP, Indomie itu sebenarnya masih oke. Tapi kalau kayak gudang garam, karena kan atau mungkin Unilever yang banyak orang-orang bisa cari alternatif lebih murahnya, itu mungkin yang agak hati-hati dulu. Ya, Takutnya betul. penjualannya agak turun, orang-orang shifting ke produk alternatif produknya yang lebih murah. Mungkin Betul, itu. betul. Nah, Betul. Karena terus alternatif produk lebih murah itu juga cukup banyak sih untuk mereka. benar bro. Jadi memang mungkin agendanya minggu ini adalah temanya kita menunggu gimana nanti untuk harga BBM dan juga besok pengumuman suku bunga BI itu. Iya. Ini ada yang nanya Goto bro. Goto ini gimana ini bro? Kayaknya eh
kalau dari teknikalnya sih kayaknya fine-fine aja ya. Dia sempat agak sideways, break, terus hari ini sih koreksi, menurut gua koreksi wajar setelah dia menguat dua Ya, tiga hari dia terakhir. dia naik ke tahan resistensi ya kelihatannya 330. By the way, denger-dengar Goto tuh kan udah naikin fee merchant kan ya. Hmm, Itu hmm, kalau hmm. nggak salah temen-temen yang pakai mereka itu, jadi fee merchant dari 20% itu GoFood ya, 20% tuh jadi 30 something deh, 30% something. Jadi let's see lah, apakah user masih akan bertahan dengan mungkin merchant akan naikin harga, tapi sisi lain ya secara keuangan Goto mungkin akan bisa lebih improve ya ke depannya. Ya, Ya ya, let's see, siapa, ya, siapa tahu itu akan jadi sentimen yang dari sisi bisnis mungkin positif buat Goto juga. ya. Karena ujung-ujungnya kan kayak startup e-commerce dan lain-lain ini mereka kan udah nggak bisa bakar duit nih bro, ya kan? Hmm. Mau bakar duit udah susah, ditambah lagi nanti kayak suku bunga ini naik, mereka mau dapat funding juga lebih mahal, ya mau nggak mau ya salah satu caranya Salah naikin satunya ya, tarif ya. yes, yes. Terus ini ada yang nanya juga, ini kalau pegas apakah ada pengaruh kenaikan natural gas? Enggak ya, karena pegas itu harga jualnya kan di cap di Hmm. $6. Nah, jadi sebenarnya kalau pegas itu upside-nya adalah dari volume Volume, atau ya. volume distribusi gasnya mereka bisa naik apa enggak, sama dari Saka Energi. Saka Energi itu kan mereka lebih ke oil kan. Jadi kalau misalnya harga oil naik, Saka Energi itu akan lebih diuntungkan. Saka Energi itu kontribusinya ke pegas sekitaran 20-30%. Jadi sebenarnya upside-nya dari Saka Energi dan volume gas. Itu ya tadi ada yang nanya tuh. Nah terus kalau kayak wah ini juga beberapa nanya infrastruktur nih bro. Kayak infrastruktur konstruksi gimana nih? Menarik gak menurut lo? Gua sih belum ya. Gua belum. Gua orang yang seneng kalau konstruksi jalan karena cari untungnya tuh enak. Tapi untuk sekarang gue lihat belum sih. Gue nggak tahu nih. 4 tahun terakhir pembangunan infrastruktur kan membuat emiten konstruksi itu kan struggle kan, struggle. Nah Hmm. sekarang pertanyaan dibalik, apakah nanti pembangunan IKN membuat mereka kembali struggle di sana gitu loh. Nah, tapi gue akan balik lagi bahwa gue bakal balik ke teknikal. Kalau misalnya teknikalnya udah mulai menarik, mulai bagus dan positif, udah reversal, gue akan assume bahwa nggak akan seburuk dulu gitu loh. Mungkin akan lebih Ya, akan membaik gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, bagi gue mostly saham-saham konstruksi itu kayak Adi, Wika, PTPP, sebentar, Wika, iya. Ini Adi nih. Kalau Adi ini masih di hmm, bawah, gue patokan gue tuh EMA 200 aja. Di bawah EMA 200 tuh berat. Sebentar. Nah, gini ya. Di bawah EMA 200 di sini. ya, Jadi ini belum nih. Ini untuk Adi belum. Lalu kalau untuk Wika, nah kayak gini kan belum 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 ya, begitu soliditas EMA 200. Lalu kayak PTPP juga sama, belum terlalu oke. Lalu WSKT ya. ya, WSKT juga, nah kan belum nih. Jadi Adi dan WSKT-nya juga belum kan. Jadi gue lihat sih kenaikan kemarin itu lebih ke sentimen sesaat, tapi medium term bagi gue itu belum impact ke konstruksi sih. Jadi IKN ya, ya. oke, kita kita sekedar ingat bahwa oh ada IKN konstruksi, tapi belum tentu itu waktunya masuk. Betul, 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 Hmm. betul. Ya, agree. Karena kan gue ingat nih, kayak konstruksi kayak semuanya itu sempat naik beberapa hari yang lalu atau satu mingguan yang Ya, lalu pas si Presiden Jokowi bilang, oh APBN untuk infrastruktur akan dinaikkan tahun depan 2023. yes. Makanya kan gue inget tuh kayak saham-saham konstruksi sempat naik 1-2 hari, tapi habis itu ya udah mulai turun lagi, terus ditambah Istirahat. lagi sekarang marketnya juga lagi kayak agak Ya, lebih wait and see lah ya. betul betul. Cuman ya ini, gua sekarang ini lagi mantau konstruksi sih, apakah udah mulai oke atau enggak. Tapi kita mungkin akan melihat konstruksi itu akan naik lagi mungkin ke level mirip-mirip tertinggi kemarin-kemarin itu. Tapi yang dibutuhkan adalah dia bisa stay di atas, nggak turun lagi gitu. Jadi bisa dianggap bahwa penurunan kali ini hanya panic selling, tapi real buyer itu masih masih di sana gitu. Jadi Oke. coba kita lihat kalau dia bisa balik
mendekati level high yang minggu lalu dan stay, itu mungkin akan jadi momen yang menarik nantinya untuk dikonstruksi. Iya, iya, iya. Tapi iya, konstruksi ini mungkin gua ngelihat ya teman-teman ini sering banyak yang kemakan nih bro, sering banyak yang kecelek. Kayak karena kan ya memang dia mungkin kayak dalam setelah turun-turun dalam sempat bisa menguat kayak mungkin ya 1 minggu 2 minggu tapi habis itu mulai turun-turun lagi. Nah, jadi mungkin ya kalau konstruksi better kayak yang kayak Bro Rio bilang tadi ya teman-teman. Kalau sebenarnya lebih confirmnya kalau dia udah mulai bergerak stabil di atas EMA 200 ya bro ya lu bilang tadi. Bagi gue yes. Oh, ini by the way ya, gue mau kasih lihat nih. Jadi kalau kayak konstruksi, kadang kita jangan terlalu fokus di story-nya, tapi kita fokus di bentuknya juga gitu. Kalau kita lihat kan ini jangan pakai MA deh. Kadang MA tuh bikin rancu juga. Jadi kalau lagi seperti ini kan kita udah bisa lihat nih kalau ini kan resisten. Ya, Jadi mau mau dibilang segimana menjanjikan proyeknya pun, tapi kalau ada resisten, artinya kan bakal istirahat dulu kan gitu kan. Bakal istirahat dulu. ya, Kalau misalnya kayak Wika gimana? Wika, kayak Wika. Nah, ini kan juga nih, ini kan sama kan. Kemarin kalau Adi kan udah naik koreksi kan di sini nih. Di resisten ini kan. Resisten ini. ya, ya. Nah, jadi somehow ya balik teori resist support sih. Nanti resisten ditembus diuji sebagai support gitu loh. Nanti tinggal lihat nih siapa yang duluan-duluan gitu loh. Yang duluan breakout siapa, yang duluan kenceng siapa. Nah, ini perlu dipantau. Kalau secara seperti ini jelas Wika lebih menarik daripada Adi. Karena Adi itu masih Oke. di bawah resisten kan kayak gini nih. Di bawah resisten. Tapi Ya, kalau ya. untuk Wika udah di atas. Nah, nanti mungkin teman-teman trader yang tertarik dengan konstruksi ya bisa coba pantau eh, prinsip resisten dan support sama kayak PTPP ya. Tapi PTPP nggak terlalu liquid sih. Nah, ini kan juga nih. Ini ditembus tapi lagi di retest kan dan WSKT kalau salah. WSKT juga sama. Nah, ini kan Ya, sama nih. Ini sama. resisten juga. Jadi balik lagi kalau menurut gua kalau ada berita tetap kita eh harus balik ke technical, ke technical. Ya, mungkin. Nanti kalau kalau diikutin terus misalnya kayak ini ada berita, oke efeknya apa gini, tapi technical gimana gitu. Nanti lama-lama kita bisa combine gitu. Ada berita ikutan tapi exitnya pakai technical misalnya. Atau nanti entry pun juga pakai technical. Ada dukungan berita akan lebih bagus. Yes, 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 agree, agree, agree. Nah, thank you bro buat pencerahannya. Jadi semoga teman-teman yang masih penasaran untuk konstruksi tadi sedikit terbantu ya. Terus ini tadi ada yang nanya juga di kolom komentar mengenai CPO. Jadi CPO ini kan sampai akhir Agustus ya untuk yang pajak pembebasan pajak 0% pajak ekspornya. Terus nanti detailnya seperti apa, apakah diperpanjang apa enggak, kita juga lagi menunggu. Kalau misalnya diperpanjang juga kita sebenarnya, tapi kalau CPO ini kan harga komoditasnya kan belum bergerak rebound ya. Dia ini kan masih masih di 4.000 4.100 yang sejak dari kayak pertengahan tahun kemarin itu kan sempat 6 ribuan terus turun-turun terus. Jadi menurut gua kayak CPO ini belum menarik nih bro, karena Ya. CPO sempat yang kita bahas juga, ini kan salah satu komoditas yang sangat gampang untuk diintervensi pemerintah karena nggak ada Ya. nama BUMN gede. Jadi kayak kalau Oh kayak iya, batu bara betul juga ya. dan nikel ini kan ada BUMN ya. Jadi ya Iya, iya, mereka iya. government masih lebih yaudah deh kita bantuin deh karena ada BUMN. Kalau CPO kan nggak ada sebenarnya yang nama gede. Iya, iya. Jadi Iya, baru sadar gue. jadi Bener sebenarnya juga ya. iya. Jadi kayak Nah, menurut gua kayak dan kalau misalnya harga CPO terlalu tinggi itu kan sebenarnya malah memberatkan kayak perusahaan-perusahaan consumer kan. Perusahaan consumer ini kan kalau semakin diberatkan mereka mau nggak mau naikin harga malah masyarakat yang menengah ke bawah nanti takutnya yang kena kan malah. Ya, iya, jadi betul, sebenarnya betul, kayak betul. CPO ini agak agak berat sih ya. Sekarang ini juga Betul, masih belum betul. cukup menarik. Iya, chartnya juga Tapi jelek sih. gimana lu Chartnya juga seperti jelek. belum ada yang menarik ya? Belum, belum. Ali, even Ali, Elsip, apa lagi ya? Belum, belum menarik sih. Mungkin, mungkin yang enggak. Ya, Ali, Elsip nggak menarik. Yang menarik itu Palm. Udah nggak CPO lagi kan? Iya, udah.
udah ngasih PO bro, itu jadi nanti perusahaan investment atau apa isinya jadi apa ya, kita kita tunggu lah, kita tunggu hasil sulapnya nanti jadi apa itu. Iya, iya, iya. Infrastruktur. Iya, terus ini ada yang nanya infrastruktur telekomunikasi. Oh, kalau telekomunikasi memang yang paling menarik itu sebenarnya yang paling menguat terus itu kan Telkom ya. Karena Telkom balik lagi yang kita bilang kayak beberapa minggu terakhir mungkin 1 bulanan kan asing masuk terus tuh. Iya. Jadi masuk terus ya Kuat paling banget. paling iya masuk terus kayak di big caps ya Telkom salah satunya. Jadi kalau Telkom sebenarnya gue lebih gak worry. Cuman kalau misalnya kayak saham Telkom ini buat buat trading mungkin lebih cocok lo buy and hold lah ya. Gimana Sebenarnya menurut lo Telkom kalau menurut Telkom? gue swing trading juga enak loh. Dia tuh geraknya tuh pasti selalu channeling kalau kalau naik. Kalau Telkom ya nih. Jadi dia Coba coba selalu gimana? dia selalu kasih ruang untuk koreksi dulu ke bawah gitu loh. Kalau turun juga, even lagi downtrend seperti ini juga dia selalu kasih ruang buat naik. Dia turun Oh lagi, ada naik, turun lagi. switching. Oke. Ya, jadi somehow, nah ini kalau pakai MA ini gue sadarin dari Telkom tuh kalau pakai moving average. Kalau dia lagi agak rally, dia tuh dia tuh selalu mantul-mantul di MA 50 nih. Supportnya MA Hmm. 50, di sini support 50. Nanti kalau resist juga biasanya resistannya di area-area MA lagi nih, di sini koreksi nguji MA. Jadi kayak apa ya? Kayak swingnya lumayan enak kalau di Telkom. Ya ya ya. Sekarang oke itu buat telco ya. Telco tadi udah, infra udah. Wah, ini kita mungkin bahas yang saham ARB lagi nih bro. Kayaknya gue lupa kan tadi kan saham ARB, Friend udah, Dewa nih bro. Aduh, Dewanya belum nih. Wih, Dewa. Tapi Dewa menurut gue koreksi ya koreksi wajar lah. Dia kan menguatnya juga udah Wajar. uh, Iya, iya iya, iya. dari awal bulan itu sempat di 50-an, 60, terus sampai menguat terus sampai sempat di 80-an kan. Jadi ya hari ini baru koreksi yang lumayan signifikan hari pertama ya. Iya, iya, Jadi ya ini relatif koreksi wajar ya wajar. kayaknya. Ya Iya, relatif wajar kok. ngelihat dari naiknya yang udah lumayan signifikan, jadi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau besok ARB lagi, lo baru mulai worry itu bro.